Kan ada Menteri Komdigi, ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sudah menjalankan fungsi itu. Saya tuh curiga ya Pak ya, curiga ini mohon maaf ya. Mereka takut salah ngomong, kemudian bisa berimbas dicopot. Kan ini miris ya. Dia takut ada kontroversi menurut saya, yang berimbas dia bisa dicopot. Nggak punya kerjaan. Nah ini menteri gimana? Masa udah level menteri masih takut nggak dapat kerjaan? Tahun lalu, hampir nggak pernah ada kritikan dan maki-maki tertuju langsung pada presiden, kecuali hanya kepada kabinetnya saja. Sekarang, lazim banget presiden dibully netizen di sosial media. Gimana nih kerja Anggaraka? Serius gak sih kerja untuk presiden? Kamu masih niat kerja nggak sih? Kalau nggak kuat ya boleh mundur. Kalau gini, wajar aja banyak yang bilang, cara kerja Mas Kepala Bakom Anggaraka goib. Sejak ambil 3 jabatan sekaligus, Kepala Bakom, Wamendigi, dan Komutelkom, Anggaraka tak pernah pasang badan di publik atau saat isu memanas dan menyudutkan presiden. Padahal itu adalah tugas utama Anggaraka sebagai Kepala Bakom untuk jadi tameng presiden. Kok kesannya malah sembunyi di belakang meja? Yang terlihat pasang badan malah Bahlil atau Mas Pigai. Kan mantap. Paten juga bapak ini. Selebeu. Jadi, Presiden Prabowo butuh figur yang berpengalaman di bidang komunikasi. Tapi intinya, harus berani tampil di podium membela narasi pemerintah. Gak bisa ngandelin telepati doang. Presiden Prabowo harus mempertimbangkan untuk mengevaluasi jabatan Kepala Bakom jika tak mau semua kebijakan menjadi sasaran rudal kritik dan nyinyiran publik. Ada beberapa nama yang layak dipertimbangkan untuk menggantikan Anggaraka. Pertama, Henry Satrio. Sebagai akademisi komunikasi dan analis politik yang sering tampil di media, ia dikenal piawai beradu argumen dan lincah menjawab pertanyaan kritis jurnalis. Pengalamannya membaca dinamika opini publik juga membuatnya paham bagaimana menjernihkan isu sebelum berkembang menjadi bola salju di media sosial. Kedua, Helmi Yahya. YouTuber sekaligus mantan Direktur Utama TVRI ini dikenal berhasil melakukan rebranding TVRI sehingga tampil lebih segar dan mampu bersaing dengan televisi swasta. Pengalaman panjangnya di dunia media menjadi modal penting dalam mengelola komunikasi publik pemerintah. 3. Wisnu Tama. Pendiri Net TV dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dikenal sebagai sosok kreatif dengan pengalaman kuat di industri media. Kemampuannya membangun konsep komunikasi yang menarik dan kuat berpotensi memberi warna baru jika dipercaya memimpin Bakom. Jangan biarkan presiden menjadi samsak digital hanya karena bawahannya tak punya keberanian tampil di ruang publik. Komunikasi negara membutuhkan arsitek narasi, bukan sekedar administrator placement dan iklan ke media. Sudah saatnya presiden mempertimbangkan pergantian kepala Bakom jika ingin menyelamatkan berbagai kebijakan strategis yang selama ini kerap gagal dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Jadi kalian pilih yang mana? Henry Satrio, Helmi Yahya, atau Wisnu Tama? Orang pintar malah nggak jadi apa-apa di Indonesia. Karena orang pintar akan kalah dengan orang dalam.